Di episode sebelumnya, Thorfinn kedatangan 3 orang tamu. Mereka adalah Ivar, Struik, dan Gangrati. Mereka bertiga menemui Thorfinn dengan maksud bergabung dalam perjalanan ke Vinland. Tapi Ivar memaksa Thorfinn membolehkan dia membawa pedang. Tentu saja Thorfinn menolaknya. Kemudian Ivar bertanya apa sudah ada orang yang tinggal di Vinland. Thorfinn berkata, "Dari yang aku tahu di sana sudah ada penduduknya." Tapi Thorfinn belum tahu bahasa apa yang digunakan di sana. Jadi mereka harus belajar dulu nantinya. Menurut Ivar, jika pergi ke tempat yang bahasanya tidak diketahui, itu bisa menyebabkan masalah. Itu artinya mereka butuh pedang untuk menunjukkan kekuatan mereka. Tapi Thorfinn tetap tidak mau membawa pedang apapun alasannya. Ivar jadi sangat marah dan mendekatkan wajahnya dengan wajah Thorfinn. Tapi Thorfinn tetap dengan muka datarnya dan tidak terprovokasi. Ivar jadinya jengkel sendiri. Ternyata kejadian ini sudah berlangsung dari tadi. Begitulah yang dikatakan Hiludo kepada Gudrid. Kemudian Ivar bertanya senjata apa yang dimiliki orang-orang pribumi di Vinland. Thorfinn menjawab tombak dari batu dan juga busur. Semua itu adalah senjata kuno karena sepertinya di sana tidak ada besi. Ivar cukup kaget mengetahui ada tempat yang tidak mempunyai besi. Tapi apapun itu tetap saja orang-orang di sana punya senjata. Jadi menurut Ivar mereka juga harus punya senjata. Jika tidak, orang-orang pribumi itu akan menganggap rendah kelompok mereka. Tapi Thorfinn hanya diam saja dan tidak terprovokasi omongan Ivar. Ivar menjelaskan lagi kalau keseimbangan itu penting dan pasukan yang seimbang itu juga dibutuhkan. Menurut Ivar, jika mereka tidak ada di tingkat yang sama, maka tidak akan terjadi perdagangan antara dua pihak. Dengan adanya pedang, seharusnya mereka berada di tingkat yang lebih tinggi. Tapi itu bukanlah masalah. Yang terpenting adalah mereka tidak kehilangan keunggulan tersebut. Dan jika kekuatan mereka menurun, itu adalah tanda kehancuran akan datang. Ivar sudah bicara panjang lebar, tapi Thorfinn hanya diam saja dan memasang muka yang datar. Dan Ivar mulai mendekatkan wajahnya lagi dengan Thorfinn. Ternyata usaha Ivar tidak sia-sia karena Thorfinn berkata kalau semua yang Ivar katakan itu benar. Gudrid kaget karena tiba-tiba Thorfinn setuju dengan orang itu. Ivar sendiri juga tidak menyangka Thorfinn akan setuju. Dan sekali lagi Ivar bertanya apa dia boleh membawa pedang ke Vinland. Tapi Thorfinn masih saja tidak menyetujuinya. Ivar sudah tidak tahan lagi dan langsung mengeluarkan pedangnya. Tapi Struik dan Gangrati langsung memegang kedua tangan Ivar. Jadi Ivar tidak bisa mengamuk. Gudrid dan Hiludo masih menonton di posisinya masing-masing. Gudrid lega karena Thorfinn masih teguh terhadap pendiriannya. Tapi pelan-pelan Gudrid mendengar Hiludo yang tertawa. Gudrid segera menoleh ke arah Hiludo. Tapi yang Gudrid lihat hanya muka datarnya Hiludo. Kembali ke tempat Thorfinn. Thorfinn berkata kalau dia juga paham keindahan sebuah pedang. Pedang adalah benda yang anggun dan juga ada rasa spesial bagi pemiliknya. Thorfinn sebenarnya paham apa yang diinginkan Ivar. Thorfinn paham kalau pedang bisa jadi sarana untuk menjaga perdamaian. Tapi hal itu sekarang terjadi di pasukan kerajaan. Jadi Thorfinn juga tahu kalau pedang memiliki sihir tipu daya. Pedang itu akan terlihat seperti makhluk hidup yang membisikkan keburukan kepada pemiliknya. Seperti hunuskan aku atau gunakan aku. Pedang akan terus berbisik sampai pemiliknya benar-benar bergerak. Semua orang tidak percaya Thorfinn bisa mengatakan kalimat seperti itu. Dan Hiludo nampak kesal mendengarnya. Thorfinn meneruskan jika ada satu orang yang menghunuskan pedangnya, setelahnya pasti semua orang juga akan mulai menggunakan pedangnya. Dan yang menanti di depan mereka hanyalah neraka. Thorfinn yakin kedamaian yang terjadi karena pedang bukanlah kedamaian sejati. Pedang tetap akan menjadi pedang dan akan terus membisikkan keburukan kepada penggunanya. Thorfinn ingin bebas dari sihir pedang dan itulah alasan Thorfinn ingin membangun Vinland. Thorfinn sudah menjelaskan maksud dan tujuannya membangun Vinland, tapi tetap saja Ivar tidak mau meninggalkan pedangnya.
Ivar berkata jika nanti terjadi konflik di sana, apa Thorfinn hanya akan pasrah sampai mati? Thorfinn menjawab akan mengatasinya tanpa menggunakan pedang. Ivar bertanya lagi bagaimana caranya jika tidak menggunakan pedang. Thorfinn menjawab, entahlah, aku akan memikirkannya saat sudah di sana. Sekali lagi Ivar menjadi sangat marah dan Ivar menganggap Thorfinn sebagai bocah yang tidak mengerti dunia. Seenaknya saja Ivar ngatain sepuh Thorfinn. Bagi Thorfinn tujuannya sudah jelas, sebuah negeri tanpa pedang, dan mereka tidak akan tahu hasilnya jika tidak pernah mencobanya. Sekali lagi Ivar menyalahkan ideologinya Thorfinn, dan Ivar sangat yakin kalau rencana Thorfinn akan gagal. Kemudian Ivar mengajak kedua temannya pergi dari sana. Dalam perjalanan, Struik bertanya apa Ivar benar-benar sudah menyerah. Ivar menjawab iya, dan Ivar juga tidak mau dipimpin oleh orang seperti Thorfinn. Tapi ternyata Struik tetap ingin ikut pergi ke Vinland. Ivar sangat yakin kalau rencana Thorfinn akan gagal. Jadi kenapa Struik malah ingin pergi ke sana? Tapi justru itulah poin utamanya. Jika Thorfinn gagal di sana, itu artinya kelompok itu akan butuh pemimpin yang baru. Dan inilah kesempatan yang ingin Struik manfaatkan. Sepertinya mereka bertiga masih bisa bergabung, tapi pasti mereka membawa ideologi yang berbeda. Kita lihat saja bagaimana ke depannya. Sementara itu Hiludo mendekati Thorfinn. Hiludo berkata dia tidak suka omongan Thorfinn tentang sihir pedang tadi. Dari cerita Thorfinn terdengar seolah-olah Thorfinn menyalahkan pedang atas semua kejahatan yang sudah Thorfinn lakukan di masa lalu. Thorfinn tidak bermaksud demikian. Thorfinn mencoba menjelaskan yang sebenarnya terjadi, tapi Hiludo sudah mengarahkan panahnya ke arah Thorfinn. Hiludo mengancam Thorfinn kalau Thorfinn salah bicara sekali saja, maka Hiludo akan langsung membunuh Thorfinn. Thorfinn paham dan Thorfinn berjanji akan menjaga perkataannya. Setelahnya Hiludo menurunkan panahnya. Kemudian Hiludo berjalan pergi. Di sini Gudrid jadi bingung harus bersikap seperti apa, dan tiba-tiba Gudrid malah mendorong Thorfinn sampai tergeletak. Entah setan apa yang merasuki Gudrid, tapi Gudrid langsung meletakkan kepalanya di selangkangan Thorfinn. Thorfinn merasa malu dan meminta Gudrid berhenti. Tapi Gudrid takut jika Hiludo membunuh Thorfinn, makanya Gudrid melakukan ini. Sepertinya memang benar Gudrid agak cemburu kepada Hiludo. Tapi cara dia menyampaikannya begitu brutal. Thorfinn meminta Gudrid berhenti, tapi Gudrid terus melakukan aksinya. Dan kejadian ini ternyata dilihat oleh Karli. Karli yang tidak paham hanya menganggap kedua orang tuanya sangat akrab. Keesokan harinya, Thorfinn dan Einar menemui Halfdan untuk membeli kuda. Thorfinn ingin memastikan kuda yang dia beli dalam keadaan sehat. Jadi Thorfinn mencoba menaiki beberapa kuda dan dibawa berlari. Akhirnya Thorfinn mendapatkan kuda yang bagus. Thorfinn menyuruh Einar mencobanya juga, tapi Einar menolaknya karena tidak ahli dalam berkendara. Pada akhirnya Thorfinn memutuskan untuk membeli 2 ekor kuda jantan. Menurut Thorfinn, di Vinland pasti juga ada kuda, jadi mereka tidak perlu membawa kuda betina dari Islandia. Dan juga mereka tidak bisa membawa banyak kuda sekaligus karena tempat yang terbatas. Jadi 2 ekor saja sudah cukup. Selain kuda, Thorfinn juga membeli 24 ekor domba. Dan Thorfinn membayar semuanya dengan koin perak. Sebenarnya koin perak tidak ada banyak di Islandia. Jadi perdagangan dengan koin perak tidak populer di sini. Tapi koin perak punya keunggulannya sendiri. Koin perak tidak cepat rusak dan bisa digunakan di negara manapun. Jadi akan lebih mudah jika membawa koin perak. Tapi sayang sekali sumber daya perak sangat langka di Islandia. Halfdan sudah menyuruh orang untuk menggali, tapi emas dan perak tidak ditemukan sama sekali. Thorfinn bertanya apa ada emas dan perak di Vinland. Tapi Halfdan tidak langsung menjawabnya dan menyuruh seseorang mengambilkan sesuatu. Setelah sampai, ternyata barang-barang itu adalah perlengkapan perang seperti perisai, pedang, panah, dan lain-lain.
Halfdan menyuruh Thorfinn membelinya, dan Halfdan akan menjualnya dengan harga yang murah. Halfdan berkata dia suka berinvestasi barang-barang seperti ini, jadi jika Thorfinn mau membeli perlengkapan itu, perdagangan senjata Halfdan bisa berkembang sampai di Vinland. Halfdan juga berkata kalau senjata itu diperlukan untuk memegang kendali dalam pemerintahan. Tapi Thorfinn tidak mau gegabah mengambil keputusan. Thorfinn lalu menceritakan kejadian Ivar kemarin kepada Halfdan, dan Thorfinn meminta pendapatnya Halfdan. Menurut Halfdan, apa yang dikatakan Ivar memang benar karena apa yang dilakukan Thorfinn belum tentu berhasil. Bagi Halfdan, jika membuang pedang maka akan sulit juga untuk mencapai kedamaian. Setelahnya Halfdan menarik pedangnya dan mengarahkannya di kepala Thorfinn. Halfdan berkata kalau dia tidak menyukai Thorfinn, dan dengan posisi seperti ini dia bisa membunuh kapan saja. Tapi apa Halfdan benar akan membunuh Thorfinn? Jawabannya tidak. Kenapa bisa begitu? Karena di dunia ini ada yang namanya hukum dan juga sidang. Halfdan kemudian menarik pedangnya kembali dan mulai menjelaskan perkara hukum tadi. Menurut Halfdan, orang-orang di pulau ini mempercayai sidang sebagai otoritas tertinggi untuk memutuskan suatu masalah. Jika tidak begitu, maka kekerasan yang akan menguasai segalanya. Bagi siapapun yang melanggar hukum, dia akan terkena sidang, dan hukumannya sesuai dengan yang dia perbuat. Tapi sayangnya tidak semua orang mau menaati hukum dan juga sidang. Ada saja orang-orang yang benci hukum. Hal ini terjadi karena sidang itu sendiri tidak punya identitas yang nampak untuk menunjukkan kekuatannya. Dari masalah itu lahirlah pasukan bersenjata. Dengan adanya pasukan di belakang sidang tersebut, maka sistem hukum ini akan menjadi lengkap. Sidang akan kuat secara kekuatan dan juga keputusan. Dan untuk itu dibutuhkan juga seorang raja untuk mengatur pasukan dan juga membasmi kekerasan. Tapi jika kekuasaan itu terkonsentrasi kepada satu orang saja, itu bisa membuat kekuasaan raja menjadi tidak terkendali. Makanya raja juga harus mengikuti hukum. Raja bisa dipilih dan juga bisa dilengsarkan oleh dewan masyarakat. Dengan begitu, sistem yang kuat akan terbentuk. Dari penjelasan Halfdan tadi, Thorfinn jadi kepikiran sesuatu. Thorfinn ingat alasan kenapa Halfdan tidak membunuh Thorfinn adalah karena hukum. Tapi selain itu masih ada satu alasan lagi, yaitu di antara mereka berdua ada kesepakatan yang sudah disepakati. Jadi jika salah satu terbunuh maka hasilnya adalah kerugian bagi kedua pihak. Jadi secara tidak langsung keadaan tersebut membuat mereka berdua menjadi saling ketergantungan. Dan ketergantungan itu sangat tinggi sampai tidak bisa hidup tanpa satu sama yang lain. Dari cerita Leif, penduduk asli Finland tidak punya gandum, besi, dan domba. Jadi mereka pasti akan tertarik melihat semua itu. Dan Thorfinn bisa menawarkan sumber daya tersebut kepada mereka. Dan Thorfinn yakin pasti orang Finland juga punya sesuatu yang bisa membuat mereka tertarik. Tapi barter biasa tidak akan cukup. Barang-barang yang menjadi media barter haruslah sesuatu yang menentukan hidup dan mati. Dengan begitu akan terjadi ketergantungan yang tinggi antara dua pihak. Dengan sistem perdagangan yang bagus, Thorfinn yakin kedamaian akan terjadi walaupun tanpa pedang. Thorfinn merasa senang karena dia menemukan cara yang bagus untuk kedepannya. Tapi Halfdan bertanya bagaimana jika penduduk asli Finland tidak tertarik dengan produk yang Thorfinn tawarkan. Thorfinn berkata, tidak masalah kalau itu bukanlah produk pangan. Mungkin pengetahuan atau teknologi juga bisa menjadi alat barter yang bagus. Yang terpenting adalah keterlibatan antara dua kelompok. Dan mungkin pernikahan antara dua suku juga akan menjadi langkah yang bagus nantinya. Thorfinn lalu menyalami Halfdan dan Thorfinn mengucapkan terima kasih. Thorfinn senang karena berbicara dengan Halfdan bisa membuatnya membuka pikiran yang baru. Dan mungkin jika Thorfinn bertemu Ivar sekali lagi, Thorfinn bisa menjelaskan kalau rencana mereka akan berhasil. Setelahnya seluruh kuda dan domba yang Thorfinn beli dibawa ke atas kapal untuk dibawa ke rumah Thorfinn.
Einar senang karena Thorfinn nampak gembira. Einar yakin pasti terjadi sesuatu yang bagus. Tiba-tiba dari jauh muncul Cordelia yang memanggil nama Thorfinn. Cordelia nampak bersemangat dan Cordelia memberitahu Thorfinn kalau Halfdan sudah mengizinkan Cordelia ikut pergi ke Vinland. Kabar ini disambut positif oleh Thorfinn dan Einar dan mereka bertiga langsung merayakannya. Tapi entah setan apa yang merasuki Halfdan, Halfdan tiba-tiba malah meminta Thorfinn menjadi anaknya dan Halfdan akan mewariskan seluruh tanahnya kepada Thorfinn. Apakah Thorfinn akan menerima tawaran tersebut? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.